Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Raden Dimas Raka, yang insya Allah saya sebagai mana memegang satu jenis padepokan Miftahul Khair. Untuk kali ini Aki antara menjelaskan antara asma kalam Allah dan ilmu-ilmu hikmah yang sudah intinya upload, dan mungkin penjelasan ini saya akan perjelaskan dengan insya Allah agar kaum saudaraku semua yang dirahmati Allah, yang pencipta ilmu hikmah, penyayang ilmu hikmah, mudah-mudahan lebih bisa memahami dan tidak salah paham. Seperti itu. Untuk mengaji dan mengkaji keilmuan harus dengan di lubuk hati kesabaran, pasrah, tawakal, liridhoillahi ta'ala ala niyati, seperti saudaraku. Sebagaimana ada orang yang usul kemarin, saya untuk memperdalam keilmuan ya, seperti itu. Sesungguhnya keilmuan itu benar, wajib, nyata adanya, dan yang ada di diri kita itu adalah ma'unah inayah. Pemegang mujizat adalah Nabiullah, pemegang karomah adalah waliullah, pemegang ma'unah inayah adalah guru-guru kita dan kita pribadi. Seperti itu. Oh, saya misalnya sudah mengamalkan ayat tersebut selama 1 minggu, 2 minggu, entah itu sampai 1 bulan lebih, tapi saya belum bisa merasakan hal sesuatu yang katanya ada energi dan apa-apa. Ini saya akan jelaskan, saudaraku. Mudah-mudahan dulurku semua bisa intinya memahami dengan teliti, dan putarlah video ini sampai tuntas, dan jangan lupa sedekah subshare-nya, subscriber. Jangan dijeda-jeda, jangan di skip-skip. Kalau kata pribadi saya jangan jeda, biar tidak kesalahpahaman. Dan nanti akan disambung lagi di falat kedua, episode yang kedua, tentang cara untuk pengaktifan dan semuanya. Mungkin di video ini juga akan saya perjelaskan biar kita tidak mudah terpancing, agar kita tidak mudah gelisah hati. Udah mah kita lagi belajar, belum ketemu yang sesungguhnya, sudah ada pupuk serbuk dari ucapan-ucapan orang lain. Jadi itu sebenarnya malah menghilangkan rasa ketumaninahan, keyakinan, akhirnya timbulnya buruk sangka. Itu yang hati-hati sekarang lagi musim. Jadi banyak pembandingan, bahkan banyak yang beradu domba. Seperti itu. Sesungguhnya jangan diragukan, keilmuan itu emang nyata adanya, dan pasti Anda akan memiliki dengan sempurna apabila Anda menjalani dengan rutin dan tawazu, istiqomah, dan berbaik sangka kepada orang lain, berburuk sangkalah kepada diri kita pribadi. Seperti itu kuncinya. Dan ada lagi, untuk meningkatkan suatu energi keilmuan yang agar mudah kita dapatkan, ma'unah inayahnya dari keilmuan yang kita amalkan adalah dengan seringkan kita jumeneng. Arti jumeneng kita seringkan sesudah kita ba'da sholat, entah itu. Yang bagus kalau saya itu ba'da sholat isya.
Kalau kita sempat tidak ada tamu, misalnya ada tamu, kita sibuk, kita alihkan ke jam 11. Sering konsentrasi seperti ini, pusatkan pikiran kita kena lafaz Allahu 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 sampai seikhlas-ikhlasnya. Apabila sudah ada getaran, ya, entah itu hembusan angin, entah itu getaran di diri kita, sudah terasa seperti yang belum pernah kita rasakan. Kalau sudah kencang, sudah kuat, ini langsung kita tarik nafas. Ya Allah, ya Rabbi, izinkan saya untuk mengunci ini. Bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah 3 kali. Kalau bisa jangan nafas ya. Nah, sesudah itu getar terus, menggetar, Anda bacakan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong masukkan ke waruga jasmani lahir batin saya. Seperti itu. Kalau sudah selesai minta kayak gitu, tinggal hembuskan. Nah, Anda tinggal bisa ngetes keilmuan itu untuk apa. Misalnya untuk pengobatan, untuk sajam apa. Nah, itu tinggal Anda, ya Allah, izinkan saya untuk membuka suatu maunah inayah yang di diri saya untuk tameng di badan, seperti itu. Jadi baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Itu kalau untuk membuka. Jadi yang dibaca bukan asmanya, bukan asma yang kita zikirkan, misalnya asma hidir, hijib, maupun itu jam jawokan, maupun itu kejawen. Tapi yang kita khususkan adalah yang kita baca adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi nanti otomatis akan terbuka. Dan apabila kita misalnya untuk pengetesan saja, sendiri saja jangan. Misalnya kita cari benda, ya suatu cutter, entah itu golok dan sejenisnya. Cari yang lebih landap, tajam, seperti itu. Landaplah tajamnya. Kita kesinikan. Tekanannya ini pakai trik juga ya, bukan misalnya ini trik untuk pembohongan, tapi ini trik untuk keselamatan, seperti itu. Kenapa dipakai trik? Ya emang itu orang-orang menceritakan tentang ilmu itu pasti memakai trik. Aki pun tidak pernah intinya menutupi semua itu, pakai trik emang. Sebenarnya pakai trik. Triknya gini. Jadi trik tersebut bukan untuk membohongi, bukan untuk manipulasi, seperti itu, tapi untuk mempelajari energi adanya dan udah menyalurnya sekuat mana, sekencang mana, dan sesempurna apa energi yang kita olah tersebut sudah mengalir ke jasmani rohani kita. Soalnya keilmuan itu menyelarasnya ke diri kita itu memakai jangka waktu. Beda dengan kita di lapangan. Kalau misalnya kita di lapangan, satu contoh, misalnya kita dibegal, kita dizalimi, itu insya Allah udah ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah yang ada kita amalkan. Tetap pertolongan itu yakin, yakni dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Tunggal wa Maha Wahid, seperti itu. Namun pertolongan Allah nyampainya ke kita, melindungi ke diri kita, itu tergantung dari amal perbuatan kita, seperti itu. Nah seperti ini, kalau kita misalnya teracun dengan kata-kata kalau sesungguhnya ilmu itu memang tidak ada di sekarang, itu bahaya. Karena kalau bagi orang yang misalnya yang sering membara kemana-mana seperti itu lebih bahaya. Karena orang tua di kampung kita, entah istri anak kita, entah itu orang tua kita, kalau kita diantarkan jenazah, mereka hanya bisa nangis. Hanya bisa menangis melihat takdir diri kita seperti itu, nasib diri kita seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak mempelajari. Apabila kita sudah mempelajari ilmu Allah, kalam Allah pasrah, kita masih seperti itu, ya mungkin lillahi ta'ala. Mungkin suratan kita sudah seperti itu. Cuman sebelum kita menerima suratan kita seperti itu, apa salahnya kita mencoba seperti itu. Lir ibarat seperti ada perkataan kayak gini, lebih baik menjaga, mencegah daripada mengobati, seperti itu.
Nah, untuk yang Aki ungkap tadi ini, biar semua saudaraku bisa intinya mengedukasikan, bisa mengaplikasikan, bisa misalnya memakai apa yang saudara zikirkan, entah saudara dapat amalan dari para guru, para suhu, pastor dan lainnya, dengan metode pasrah ini, insya Allah. Dan rutinkan, jangan hanya sekali ya. Nah, sesudah itu mungkin saudara pernah lihat di YouTube yang sebelumnya dan yang sesudahnya yang aku putar, itu semua dengan antara sajam, dan hari-hari ini, bulan-bulan ini aku tidak mempraktekkan testimoni sajam lagi karena mungkin di YouTube sangat analisasikan. Jadi intinya ini nggak bisa seperti itu. Dan Aki juga sangat mengapresiasikan untuk bagi-bagi orang yang penuh dengan keyakinan seperti itu. Jadi caranya pakai trik terdahulu untuk menjaga kita tidak bahaya. Jangan memaksakan semua itu, karena apapun memaksakan itu akan berdampak buruk. Kita cari cutter yang tajam, entah itu silet. Kita posisi kayak gini. Ini tahan napas kalau bisa ya, tahan napas. Kalau kan kita punya perasaan nih, karena kita kan dengan secara trik dulu ada perasaan. Itu kalau mengumpan kan perih ya, saudaraku. Nah, kalau udah kerasa perih, astagfirullahaladzim. Baca lagi, kalau bisa wa'aliful la yamutu syai'un illa biiznillah, 3 kali tanpa napas. Ditiup ke sini, entah diludahin, nggak apa-apa, digini biar nutup dulu. Nah, sudah itu kita pasrah lagi seperti itu, ulangi terus dan terus. Nanti mohon ya Allah seperti itu. Digini lagi, kalau kerasa nyaman nanti licin saudaraku. Nanti licin dan katra tersebut, entah silet tersebut itu akan terasa panas ke kulit. Nah, di situ agak berani dikit. Terus digini, aman, tekan, aman, cepatkan, insya Allah. Jadi suatu energi keilmuan itu akan terus menyalir seperti itu saudara. Ya pokoknya untuk menguji keilmuan seperti itu, insya Allah. Dan saya akan tutup dulu, nanti di episode yang keduanya akan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.